persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ala umurid dunya wal akhirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah alladzi ahyana ba'da mautana, yang sudah mengembalikan ruh kita tadi pagi sehingga kita terbangun, bisa sholat tahajud, melaksanakan sholat subuh berjemaah yang pahalanya sama dengan sholat sepanjang malam. Kita bersyukur kepada Allah yang memanjangkan umur kita, berikan kita kesehatan dan melapangkan hati kita untuk mengikuti majelis taklim, majelis ilmu, majelis yang diagungkan Allah di alam malakut, sehingga majelis ilmu ini pun dihadiri oleh banyak sekali malaikat-malaikat yang mengepalkan sayapnya, yang tentunya akan memberikan ketenangan jiwa nanti kepada kita apabila kita mengikutinya dengan ikhlas dan khusyuk karena Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita niatkan itikaf sampai fajar. Ya. Itikaf ba'da subuh, nanti terbit matahari kita sholat 2 rakaat pun kita mendapat pahala setara dengan haji dan umrah mabrur, sempurna, tamam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tema yang saya sampaikan hari ini adalah bagaimana cara kita belajar agama. Kenapa tema ini saya angkat? Karena tema ini mohon maaf nih, di antara umat Islam ini tidak sedikit sekarang orang yang kuliah di umum, di kedokteran, di macam-macam ya, di teknologi, di farmasi, di biokimia, engineering. Dari kecil tak belajar agama, tapi sesudah tua ingin belajar agama, lalu belajarlah agama masuk kelompok tertentu. Setelah belajar agama, katanya 2 kali ikut majelis taklim sudah paham agama, sehingga mengeluarkan fatwa yang itu bid'ah, sesat, masuk neraka, yang ini ahlus sunnah. Bayangkan, jadi 2 kali majelis taklim menurut mereka sudah paham agama. Jadi keluar perkataan segini sebenarnya ya, paling tidak menyedihkan kita. Kenapa begitu? Karena saya sendiri belajar agama dari umur 5 tahun, belajar Quran, ibtidaiyah, pagi SD, ibtidaiyah lagi, sore, malam ngaji lagi, belajar tajwid, terus sampai sanawiyah lagi, ya. Kemudian aliyahnya lagi, les lagi di sore hari, kadang les bahasa Inggris, les bahasa Arab, terus sampai satu masih terus belajar. Dihitung-hitung umur 6 tahun sampai 47 tahun berarti berapa lama itu belajar? 41
Saya sendiri merasa belum terlalu banyak paham agama. 10 tahun belajar. Nah, makanya ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana kita teknis mempelajari agama? Ilmu agama. Bapak Ibu, adik-adik yang dirahmati Allah. Sumber agama kita ini adalah Al-Quran hadis, Al-Quran sunnah. Nah, di zaman Nabi Al-Quran belum dibukukan. Kapan dibukukan? Zaman sahabat. Jadi di zaman sahabat itu belum ada ilmu agama yang terdisipliner, tersistematis. Ya. Ada kan orang sekarang, misalnya gini, mereka mengatakan ilmu tasawuf itu tidak dari Islam, nggak ada di dalam sahabat belajar ilmu tasawuf. Ya zaman Nabi Al-Quran belum dibukukan, zaman sahabat ilmu tafsir belum ada. Mana ada buku tafsir zaman sahabat? Buku aja belum dibukukan. Jadi ilmu agama ini kapan adanya? Nah, ilmu agama ini berangsur-angsur disistematisasikan, dimulai dari zaman tabi'in. Maka kalau kita mengecek buku-buku agama, nggak ada zaman sahabat yang sampai ke kita, nggak ada bukunya. Buku tafsir nggak ada. Yang paling tua Imam Tabari, tabi'in. Ya kan? Kalau ada tafsir Ibnu Abbas, itu bukan tafsir tulisan beliau, itu tulisan ulama-ulama tabi'in atau tabi'in, dikumpul pendapat-pendapat Ibnu Abbas dari tafsir At-Tabari, dari tafsir ini, dikumpullah pendapat beliau Ibnu Abbas. Baru dikumpul disebutlah tafsir Ibnu Abbas. Nah, gitu dia. Karena tulisan sahabat dulu bercecer-cecer dia, belum menjadi sebuah disiplin ilmu. Maka ilmu itu ada kapan? Ilmu tafsir masa tabi'in baru ada. Ilmu hadis juga sama. Kapan adanya hadis sahih, istilah hadis sahih, hadis dhaif, hadis lemah? Jalul hadis, ilmu dirayah, ilmu riwayah, kapan adanya? Masa mulai Imam Az-Zuhri 150 Hijriah, abad kedua. Jadi ilmu tafsir mulai masa tabi'in, ilmu hadis juga sama, ilmu fikih juga sama. Masa Imam Hanafi baru mulai ada, dibukukan. Kapan Imam Hanafi lahir? Sekitar 90 Hijriah. Ya. Masih jumpa 150 Hijriah beliau wafat. Baru lahir Imam Syafi'i 150 Hijriah. Masih anak-anak, masih bayi. Diteruskan nanti Imam Ahmad bin Hanbal, mazhab yang 4, 200 Hijriah lebih, abad 3 masuk tabi'in. Jadi semua ilmu agama ini adanya sistematisasinya dimulai masa tabi'in dan tabi'in. Termasuk Al-Quran yang kita baca ini pun beda dengan yang dibaca Nabi dan sahabat. Kok berani kali Ustaz bilang beda? Beda, tapi bedanya di mana? Bedanya masa Nabi dan sahabat Al-Qurannya gak ada titik, gak ada baris, gundul beneran. Maka dulu disebut istilah gundul, ya gundul, gak ada titik barisnya Bang. Bisa baca Quran gak ada titik barisnya, mau ikut Nabi dan sahabat. Maka ada orang nanti mengatakan kita ikut Nabi dan sahabat. Ini adalah akal pendek. Mengikut Nabi dan sahabat langsung, ini akalnya pendek. Kenapa? Dia ngikut Nabi dan sahabat lewat hadis hafalan Imam Bukhari. Hadis Bukhari, hadis Muslim. Ikut Nabi lewat hafalan Imam Muslim. Hafalan Imam Bukhari dengan Imam Muslim kitabnya ada beda. Imam Tirmidzi beda lagi hafalannya. Jadi orang mengatakan ikut Nabi secara langsung, ikut Al-Quran Sunnah, kembali kepada Sunnah langsung, ini sebenarnya akalnya agak pendek. Disiplin ilmunya belum terlalu banyak dan luas. Gak ada kita bisa ngikuti Nabi dan sahabat langsung hari ini. Gak ada. Wong kita gak jumpa Nabi sahabat kok. Makanya hidup ini seperti kereta api. Gerbang pertama Nabi Muhammad dan sahabat, gerbang kedua tabi'in,
Gerbang ketiga tabi'in. Ya. Gerbang keempat, ini mulailah kontemporer. Nah, kita di belakang udah gerbang keberapa ini? Abad 15 kita kan. Ini udah ke gerbang ke-15 kan? Orang gerbang ke-15 mau langsung ke depan ngikut tuh bohong. Itu namanya menghayal kan. Jadi diikutilah gerbang di depan kita itu. Dipilihlah ulama-ulama kibarul ulama, ulama-ulama besar zaman tabi'in. Ya. Nah, ini cara belajarnya. Maka cara belajar yang paling utama itu sebenarnya dia ilmunya bersanad dia, Pak. Enggak lompat. Kalau dipahami sendiri kadang membahayakan karena enggak berguru, enggak tersambung ilmu gurunya. Ya, apalagi kalau dia enggak ahli kan. Jadi kibarul ulama di masa kontemporer siapa? Kibarul ulama masa tabi'in siapa? Kibarul ulama masa tabi'in siapa? Masa sahabat siapa? Jadi ulama ini pun nanti ada yang kibar, ulama besarnya ahli ilmunya. Ada nanti tingkat sahabat awam, ulamanya pun awam, tabi'innya awam, tak tabi'in besar. Nah, ilmu tauhid, akidah, kapan mulai ada? Ya masa tabi'in. Siapa yang mensistematisannya? Imam Asy'ari dan Maturidi. Jadi kalau kita baca sejarah yang berjuang keras mensistematisasikan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, itu Imam Asy'ari dan Imam Maturidi. Itu baca sejarah benar. Tapi ada orang sekelompok sekarang dia ngerasa dia yang Ahlussunnah wal Jamaah, yang sesat itu Maturidi, Asy'ari sesat katanya ulama. Dia hidup sekarang, Pak. Ibu hidupnya abad 20, dia sesatkan ulama salaf. Coba. Padahal dalam sejarah sudah terbaca kan ketika kita belajar disiplin ilmu akidah. Maka ilmu ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah adik, ini ada ulama ahlinya masing-masing. Ilmu akidah ada ulama ahlinya. Siapa itu? Asy'ari Maturidiyah. Ilmu tafsir ada ulama ahlinya. Zaman tabi'in itu Imam Tabari. Ya. Maka ulama tafsir itu beda. Ilmu hadis ada ahlinya, Imam Az-Zuhri. Ada penghafal hebatnya, Bukhari, Muslim yang ketat. Ada yang lebih lebih tidak ketat. Nah, masuk nanti Abu Daud, Tirmidzi, An-Nasai. Oh, enggak ada. Sahabat itu enggak ada ngikut Imam Syafi'i. Ya, gimana orang Imam Syafi'i belakangan hidup, bagaimana mungkin Nabi dan sahabat? Enggak perlu kita pakai mazhab katanya kan? Enggak perlu pakai mazhab. Kenapa? Karena Nabi dan sahabat tidak pakai mazhab. Enggak ada sahabat itu berdalil kepada Imam Syafi'i. Uang sahabat sudah meninggal, Imam Syafi'i baru hidup. Bagaimana ya orang mati mengikuti orang hidup? Nah, ini kalau tidak paham sejarah ilmu, muncullah pemahaman-pemahaman yang aneh, lucu dan menyimpang. Ya. Nah, ini belajar agama itu. Maka kalau bahasa Nabi itu kan idza wisilul amr ila ghairi ahli fantajiris sama. Idza duyiatil amanah fantajiris. Apabila amanah disia-siakan, tunggu saat kehancuran itu lihat. Ketika itu sahabat bertanya, "Ya Rasul, bagaimana amanah itu disia-siakan?" Apabila sesuatu diserahkan kepada bukan ahlinya. Apabila sesuatu diserahkan bukan ahlinya, maka terjadilah kehancuran, kerusakan. Ilmu agama ini pun begitu. Apabila ilmu agama diserahkan kepada bukan ahlinya, tunggulah terjadi chaos di tengah-tengah umat Islam. Apabila ulama tafsir, ilmu tafsir diserahkan kepada orang yang tak ngerti tafsir. Ya. Apabila hukum Islam, fikih, usul fikih diserahkan kepada orang yang enggak ngerti usul fikih, berhukum. Maka kalau kita berhukum, kita harus belajar disiplin ilmu hukum, imam mazhab, fikih, usul fikih. Bagaimana cara istinbat hukumnya? Ya. Kalau kita mau mengerti mana hadis sahih, hadis mursal, mana hadis munqati yang terputus, mana hadis mauquf, kata-kata sahabat yang tidak disandarkan kepada Nabi tapi dipahami dari Nabi SAW. Ya, mana hadis mursal yang tersambung, mana hadis sahih, hadis mutawatir tingkat kesahihannya tinggi tak boleh diingkari.
mana yang hadis gharib, yang menyendiri dia, walaupun sahih tapi cuma satu orang yang meriwayatkan. Oh, itu adanya kapan? Oh, ini kita pelajari di ilmu hadis. Jadi kalau ulama fikih yang gak ahli masuk ke ranah ini sering terlarang. Ya. Bapak Ibu adik yang dirahmati Allah SWT. Maka kalau kita baca sejarah, hasil bacaan saya, dulu ulama-ulama hadis ini zaman tabi'in, sebahagian ulama besarnya ada yang tersesat, mereka ngakui. Aku kalau nggak jumpa Imam Malik, aduh, mungkin sudah celaka aku. Kenapa begitu, Syekh? Iya, kenapa? Karena kupikir semua sunnah Nabi itu wajib diikuti, wajib dilaksanakan. Jadi semua riwayat pekerjaan perbuatan Nabi dikiranya wajib, harus begitu kita laksanakan. Ternyata nggak semua harus dilaksanakan. Siapa yang mengurai mana yang wajib dilaksanakan, mana yang sunnah dianjurkan saja, mana yang haram dilaksanakan? Perbuatan Nabi yang haram dilaksanakan, yang mengurainya itu ulama fikih ahli hukum. Maka ulama hadis diselamatkan ulama fikih ahli hukum. Pemahamannya. Ya. Sunnah yang wajib, sholat wajib. Ini kalau kita bicara hukum, sholat 5 waktu. Ada sunnah Nabi itu kan perkataan perbuatan takrir. Ada perkataan perbuatan takrir Nabi yang anjuran, yang sunnat saja, yang mustahab saja kita lakukan. Puasa Senin Kamis, sholat rawatib. Siapa yang mengurai itu? Ulama ahli hukum. Ada sunnah Nabi, perbuatan Nabi yang haram kita lakukan. Nah, orang-orang, ada jemaah saya ketika saya ceramah gini, ketika saya jelaskan ada sunnah yang haram, dia bingung. Kok ada sunnah yang haram? Ya bingung saya katanya. Sunnah itu kan perbuatan Nabi. Ada sunnah perbuatan Nabi yang haram kita lakukan, ada. Tapi kaget dia dengan sunnah haram. Kenapa? Dia kira sunnah itu wajib semua. Sunnah yang haram itu apa? Perbuatan Nabi yang haram. Contohnya nikah lebih dari 4. Nabi istrinya 9, 11. Aku ikut Nabi lah. Gimana caranya? Aku istriku masih 3, masih kurang 5 lagi, masih kurang 6 lagi kan. Cari istri 6 lagi ya. Supaya 9 jadi. Ini nggak boleh. Karena menurut hadis dibatasi Nabi. Maka disebut dalam fikih ada namanya sunnah khususiyah. Nabi wafat, ada nggak yang berani sahabat menikahi istri Nabi? Nggak ada. Haram menikahi mantan istri Nabi. Karena istri Nabi itu menjadi ummahatul mukmin, ibunya orang beriman. Haram menikahi ibu, ya walaupun tidak hubungan darah. Meninggal Abu Bakar, istri Abu Bakar dinikahi Imam Ali. Makanya orang mencela Abu Bakar itu dari kalangan Syiah itu kurang ajar itu. Imam Ali nikah sama mantan istri Abu Bakar. Gak ada permusuhan antara Ali dengan Abu Bakar. Ya. Dinikahi. Nah, meninggal Nabi Muhammad, ada gak sahabat yang berani nikahinya? Menikahi Aisyah, menikahi istri-istri Nabi lainnya? Gak ada. Kenapa? Karena haram. Kalau secara logika, itu kan sunnah. Perempuan-perempuan pilihan Nabi, kalau Nabi sudah gak ada, kan sunnah kita nikahi kan? Iya kan? Secara definisi sunnah itu sunnah, tapi haram. Itu namanya sunnah khususiyah. Termasuk mencium istri bulan puasa, itu makruh. Termasuk puasa wisol. Nabi itu kadang puasa terus menerus. Aisyah, ada nggak makanan hari ini? Nggak, belum ada ya Rasul. Ya udah aku puasa. Diganjel perutnya pakai batu. Puasa Nabi nggak pakai sahur, puasa aja terus. Kita ngikutin, nggak boleh. Puasa nggak pakai sahur, puasa wisol. Ini diurai sama ulama fikih, sehingga ulama hadis ini banyak sebahagian yang sesat. Pahamlah mereka, tidak semua sunnah itu harus wajib dilaksanakan. Nah, maka belajar hukum Islam dengan ulama ahli hukum, belajar hadis dengan ulama ahli hadis. Bapak Ibu
Jadi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ulama fikih ini pun sebahagian diselamatkan ulama apa? Ulama ahli ruhani, ulama tasawuf. Imam Hanafi itu, Bapak Ibu, dia banyak sekali menggunakan nalar, logika. Karena banyak hadis dhaif, banyak orang Syiah menyebar hadis-hadis maudhu, maka dia saring hadis-hadis itu. Walaupun dia berjumpa dengan sahabat, belajar dengan sebagian sahabat, termasuk Said bin Abi Waqqas. Ya. Beliau masih jumpa sebagian sahabat, belajar. Nah, satu saat dia katakan, kalau aku nggak berjumpa dengan cicit Rasul Imam Ja'far Shadiq, niscaya aku akan celaka, binasa. Ketika diselidiki, kenapa itu dia mengatakan? Ternyata Bapak Ibu, dalam fikih pun dia kadang-kadang dia berlebihan menggunakan akal, kias. Ya, kalau berlebihan ini kan jadi liberal. Ya. Saking berlebihan menggunakan akal, disitulah dia dicegah oleh Imam Ja'far Shadiq. Sini, diajari. Hei Imam Hanafi, sini. Diajarnya berdialog. Coba kamu pikirkan, kalau kamu mengutamakan akal dari dalil, kadang-kadang kan Imam Hanafi mau mengutamakan akal daripada dalil, karena hadisnya banyak yang lemah, banyak maudhu. Orang Syiah suka pada maudhu dalam sejarah. Maka Imam Hanafi dinasihati oleh Imam Ja'far Shadiq. Apa kata Imam Ja'far Shadiq? Sebagian nasihatnya Imam Hanafi, kamu tidak serta-merta menggunakan akal melebihi dalil. Tidak, mesti hati-hati. Kamu hati-hati menggunakan akal, nggak sembarangan loh. Kenapa begitu? Coba saya kasih analogi, kias. Ya. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berwudu, beliau pakai sepatu berwudu, ya kan? Yang dibasuh Nabi dari sepatunya, khufnya itu atasnya. Mana lebih bernajis atas sepatu daripada tapak sepatu? Kata Imam Ja'far Shadiq. Ya lebih najislah tapaknya yang kotor. Kenapa Nabi tidak membasuh tapaknya? Kalau seandainya kamu menggunakan logika akal, kias, niscaya kamu mengatakan lebih utama di saku bawahnya tapak sepatu daripada atasnya. Maka tapi kenapa Nabi tidak melakukan itu? Makanya jangan terlalu banyak gunakan akal katanya. Baik, yang kedua kata Imam Ja'far Shadiq. Ini logikanya untuk menyadarkan Imam Hanafi. Hanafi kata beliau, mana lebih utama sholat dari puasa? Sholatlah lebih utama. Baik. Ketika wanita meninggalkan puasa karena haid, wajib nggak dia ganti puasa? Wajib. Nah, ketika mereka meninggalkan sholat karena haid, wajib nggak mereka mengganti sholat? Tidak wajib. Nah, kalau secara akal seharusnya lebih wajib diqodho sholat, ya, lebih wajib diqodho sholat dari puasa. Kenapa? Karena sholat lebih utama dari puasa. Ini kenapa nggak disuruh Allah qodho? Tapi lebih utama, harusnya lebih utama diqodho, diganti sholat dari puasa. Paham Bapak Ibu? Nah, jadi ibu kalau haid kan nggak wajib ganti sholat kan? Tapi kalau puasa wajib, puasa Ramadan wajib ganti, wajib qodho. Sholat gak wajib qodho. Padahal puasa, ya sholat lebih utama dari puasa. Jadi ada beberapa poin yang dijelaskan Imam Ja'far Shadiq, sehingga Imam Hanafi terperangah. Wah, dari situ beliau sudah mengurangi menggunakan kias, lebih mengutamakan dalil-dalil Al-Quran. Jadi tidak selamanya akal itu bisa diterima, begitu ya. Tidak selamanya akal itu harus lebih diutamakan daripada dari Al-Quran hadis. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ilmu ulama hadis diselamatkan ulama fikih diselamatkan ulama ahli ruhani, ulama tasawuf. Kapan berkembang ilmu tasawuf? Tetap sejak masa tabi'in dan tabi'in. Disitulah disistematisasikan ilmu tasawuf. Termasuk ilmu tauhid, ilmu fikih, tadi kan ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu tasawuf, ilmu kalam, ilmu tauhid juga sama. Ya, itu disistematis mulai di masa Imam Asy'ari. Maka Imam Asy'ari ada bukunya, Al-Lumah, ya, ada buku beliau, buku tauhidnya.
Kalau sahabat nggak ada buku tauhidnya, mana ada buku tauhid sahabat? Makanya sahabat nggak bisa kita ikuti langsung, ya kan? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Begitu juga buku tauhid. Nah, tauhid ini ketika kita belajar tauhid, belajar kepada ulama ahli tauhid, akidah kita ini kita pelajari dari Imam Asy'ari dan Maturidi yang menurut sejarah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, zaman hari ini ada buku yang dikarang orang modern. Saya katakan orang modern karena beliau hidup di abad 19, dekat sama kita. 1920. Karya Muhammad bin Abdul Wahab. Nama bukunya dia tulis Nawaqidul Islam, pembatal keislaman. Ini bahagian dari karya buku tauhid. Nah, buku tauhid ini diakui sebagai buku tauhid salaf, padahal beliau ulama, bukan ulama salaf. Kapan dia hidup? Abad 19. Ulama salaf abad 19. Wih, jauh sekali kan. Imam Asy'ari masih 200-an kan? 300-an. 200 ke 300. Masih tabi'in, ketemu dengan tabi'in. Kalau ini abad 20, tapi diklaim pengikut salaf, diklaim ulama salaf. Kadang-kadang orang nggak ngerti sejarah, itulah kesalahan dalam berpikir, berilmu. Nah, dan uniknya setelah saya membaca buku ini, Bapak Ibu, buku ini kalau kita tidak memiliki ilmu syariah yang cukup, ini buku ini membahayakan sekali. Ya. Kalau mulai saya katakan, buku ini bisa membuat kita gampang mengkafir-kafirkan buku tauhid ini, mengkafir-kafirkan orang yang berbeda. Buku inilah asas tauhid inilah ya. Kalau tidak punya ilmu syariah, usul fikih dari ulama mazhab dengan benar, dengan dalam, dengan baik, sikit-sikit kita akan mengkafirkan orang. Kenapa? Ini membatalkan keislaman. Kalau bahasa lainnya, bagaimana kita mengkafirkan orang lain? Inilah bukunya. Karena dibatalkan keislamannya. Kalau batal Islamnya jadi kafir. Ini contohnya. Ya. Maka sebagian ulama kita mengatakan, pesantren hati-hati loh pakai buku akidah ini. Apalagi nanti belajar agama dari awal belum paham ilmu syariah, ulama yang mengajarkan juga ngerti fikih usul fikih, bahayakan sekali. Kenapa bahaya? Contoh, misalnya di poin kedua ini kan ada 10 yang membatalkan keislaman seseorang. Misalnya saya buat contoh di sini. Ya. Man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'ita yad'uhum wa yas'aluhum syafa'ah wa yatawakkalu 'alaihim kafara ijma'an. Siapa yang menjadikan antara dirinya dan Allah ada wasait perantara, mereka berdoa kepada mereka, mereka meminta kepada mereka, meminta syafaat, bertawakal kepada mereka, maka dia kafir secara ijma'. Nah, buku ini kalau disalahpahami, siapa yang berwasilah menjadikan ada seorang perantara dengan dirinya dengan Allah, siapa yang berwasilah maka dia kafir. Wah, ngeri kan? Jadi wasilah itu kafir. Nah, kalau kita ambil definisi ini, orang yang berwasilah kafir itu apa ciri-cirinya? Katanya mereka berdoa, meminta kepada yang diwasilahi, minta syafaat, kemudian bertawakal, menyerahkan diri kepadanya. Nah, tetapi sebagian pengikutnya ini mengatakan orang-orang tarikat yang berwasilah sama gurunya, orang-orang yang berwasilah dengan orang soleh itu kafir semua. Sampai pernah beliau mengirim surat kepada murid-muridnya sebagian yang mengkafirkan orang berwasilah, dia kirim. Kalian siapa yang mengatakan aku mengkafirkan orang yang berwasilah dengan orang soleh, maka dia telah melakukan buhtanan azimah, telah memfitnah diriku. Fitnah yang besar. Dikirimnya surat kepada orang yang menyalahgunakan pemahaman ini, Muhammad bin Abdul Wahab. Karena orang-orang tarikat itu berwasilah tidak pernah berdoa minta kepada gurunya, tidak pernah bertawakal sama gurunya. Wasilah itu beda definisi wasilah yang mereka pahami dengan yang dipahami orang ulama tarikat. Beda definisi, beda hukumnya. Nah, tapi bagi pengikut-pengikutnya yang tidak belajar tarikat, wah, ini membabi buta. Maka
Makanya nanti muncullah istilah fitnah besar. Orang tarikat dituduh penyembah kubur. Mana ada orang tarikat nyembah gurunya? Gurunya itu mengenalkan Allah kepada murid-muridnya. Kalau sudah kenal Allah, ya ngerti mana guru, makhluk, mana Allah. Tapi dituduh dengan penyembah kubur, penyembah guru. Ini adalah dusta yang besar. Maka disebut tadi, belajar akidah itu harus kepada ulama ahli sunnah yang ahlinya, ya. Kalau misalnya bersanad dia pemahamannya, yang tidak langsung memahami Quran Sunnah secara langsung, tanpa mengutip pendapat kibarul ulama, maka nanti tauhidnya mereka pun beda dengan tauhid Asy'ari. Bedanya di mana? Mereka mengatakan ketika mereka bertauhid Allah itu Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman bersemayam di atas aras. Mereka menganggap Allah itu di atas aras, bertempat tinggal, duduk di aras itu mereka anggap di langit sana yang jauh sana. Jadi secara akal sehat Allah itu jauh di sana, mengecil sebesar aras atau lebih kecil dari aras. Kan begitu ya kan? Kalau kita pahami seperti itu. Adakah ulama Ahlussunnah sejak masa Asy'ari mengatakan demikian? Enggak ada. Kita baca bukunya, Imam Asy'ari mengatakan istawa alal ar. Sudah istawa alal ar saja, enggak usah diterjemahkan. Imam Ghazali mengatakan kibarul ulama dari kalangan mutakhirin, kibarul ulama besar, ahli mengatakan, siapa yang mengatakan istiqrar, Allah itu bertempat tinggal di langit di aras, itu akidah yang batil. Karena kalau Allah bertempat tinggal di aras, sebelum aras ada, di mana dia tinggal? Miskin papa dia nggak punya tempat tinggal. Ini bahaya. Nggak ada ulama Ahlussunnah, ulama besar Ahlussunnah yang meyakini Allah itu istiqrar, bertempat di aras. Nggak ada. Istawa saja. Maklum, kata Imam Malik. Ya, udah maklum saja, udah pahami saja, tidak usah diterjemahkan. Nah, tapi tauhid ulama-ulama besar ahli ma'rifat yang dimaksud istawa al-arsy itu adalah wallahu muhitun bikulli syai', meliputi aras, meliputi segala-galanya. Kenapa? Karena aras itu seluas langit dan bumi, artinya meliputi langit dan bumi. Kursi seluas langit dan bumi berdasarkan Al-Quran ayat kursi, wasi'a kursiyyus samawati wal ardh. Kursi itu seluas langit dan bumi. Seluas langit, bumi. Di mana dia? Di balik ruang kosong ini. Dia kena dimensinya yang beda, dimensi alam gaib. Bukan di alam nyata, kursi dan aras. Kalau di alam nyata, teropong lah. Pakai teropong orang Amerika. Bisa lihat gak kursi? Nggak bisa. Ya, dia seluas langit dan bumi. Kalau dia di alam nyata, rusak langit, rusak bumi. Dia nyentuhlah dia, hancur langit bumi. Ya. Dia di alam gaib, sama seperti malaikat. Kalau malaikat Jibril ditampakkannya jasad aslinya, ya rusaklah bumi ini, hancur semuanya. Karena sayapnya saja, kepalkannya sini udah berapa ribu sayapnya kan, hancur. Tapi kalau dia di alam gaib yang nggak mengenai, tembus pandang, nggak menghancurkan, maka aras itu seluas langit dan bumi, berarti meliputi langit dan bumi. Ketika Allah dikatakan istawa alal ars, ya maklum paham ya Allah itu meliputi langit dan bumi. Kalau meliputi langit dan bumi liput, berarti Allah itu dah dekat. Cuman dimensi alamnya yang beda. Nah, itu tauhid orang ma'rifat, ulama-ulama besar. Ya. Kalau tauhid orang mujassimah mengatakan, mujassimah itu mengatakan Tuhan berjisim. Allah itu duduk di langit, dia berjisim. Tapi tidak seperti makhluk, dia punya tangan, tangannya dua-duanya kanan, gak ada tangan kiri. Nah, coba. Karena hadisnya yang dimaksud Allah itu punya dua tangan kanan, itu bahasa metafora. Artinya apa? Allah itu memerintahkan yang baik-baik saja, yang kanan yang baik saja yang diridhoinya.
Yang buruk-buruk itu jalur iblis, jalur setan, itu tidak bahagian dari perintah Allah. Innallaha la ya'muru bil fahsya. Allah itu tak pernah menyuruh kita buat jahat. Makanya Allah berpihak kepada yang kanan. Itu maksudnya itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sisi akidah pun harus belajar benar ini. Ya. Akidah Sunnah wal Jamaah. Pelajari sifat 20 dari Imam Asy'ari dan Asy'ariyah itu. Allah itu sifatnya wajib, ya. Wujud, qidam, baqa, mukhallafatul hawadis. Kuncinya salah satu mukhallafatul hawadis. Laisa kamitslihi syai'. Allah itu tidak ada yang seumpama dirinya. Tak ada yang menyamai zat Allah. Nah, maka Imam Thahawi, penulis buku kitab, ini ulama salaf, masih masuk salaf Imam Thahawi. Apa dia katakan di buku kitab Aqidah Thahawiyahnya? Ketika bicara tentang aras, Allah itu menguasai aras. Kemudian dia katakan Allah itu meliputi segala sesuatu dan dia melemahkan makhluknya, menantang makhluknya, melemahkan makhluknya. Tidak ada satu makhluk pun yang bisa meliputi segala sesuatu kecuali zatnya, dirinya. Itu tidak salah. Belum benar. Hidupnya masa tabi'in. Akidah Thahawiyah. Jelas dia sebut di situ di matan Akidah Thahawiyah. Allah itu muhitum bikulli syai'. Ayatnya jelas. Wallahu muhitum bikulli syai'. Allah itu meliputi segala-galanya. Ada juga ulama syariat yang belum ma'rifat, saya katakan, mengatakan yang dimaksud dengan meliputi di situ ilmunya, bukan zatnya. Nah, saya bantah secara logika. Kalau ilmunya meliputi segala sesuatu, zatnya tidak meliputi, berarti zatnya kecil, lebih kecil dari ilmunya, lebih kecil dari sifatnya. Sementara zat Allah itu Allahu Akbar. Tidak boleh zat lebih kecil dari sifat. Secara logika. Nah, saya bantahnya begitu. Ya zatnya meliputi, cuma di dimensi lain. Nah, ada orang tak bisa memahami, dia katakan, wah kalau Allah ada di mana-mana, berarti ada di WC, ada di tempat-tempat kotor. Di WC itu kan alam nyata. Sementara Allah meliputi alam, segala alam, bukan di alam nyata dia. Tapi dia zahir, nyata dalam pandangan mata hati. Meliputi semua alam. Maka kata orang tua kita dulu, Allah itu dekat, tidak bersentuhan. Gak nyentuh WC, tapi dekat. Gak nyentuh diri kita, tapi dekat. Dan Allah itu jauh, tidak berjarak. Masalahnya kita ngerasa dekat gak sama Allah Ta'ala itu. Itu aja. Maka kalau kita ana inda abdi dzanni, saya sesuai dengan sangka hambaku, kata Allah dalam Al-Qur'an. Ya idza dzakarani, apabila hambaku mengingatku, aku akan menyertai dirinya, bersamanya. Kalau kita merasa dekat, Allah dekat. Kalau kita jauh, aku jauh, engkau jauh. Hilang pun Allah dari diri kita, enggak merasa Allah enggak ada. Al-Ghazali mengatakan, karena Allah saking dekatnya lah dia meliputi segala-galanya, sehingga kita tak bisa memandangnya pakai mata. Karena dia bukan zat, bukan benda, tidak berbentuk, tidak berupa, tidak berwarna. Lebih kurang saya contohkan gini, ini saya pakai kacamata. Ketika saya memandang sana, saya pandang gak kacamata ini, kaca ini? Gak saya pandang lagi, saking dekatnya saya gak pandang kaca ini, saya pandangnya sana langsung. Tak kelihatan lagi kacanya itu. Ya. Itu kacanya. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Maka ketika Allah mengatakan, kami lebih dekat dari urat lehermu. Ya benar. Urat leher kita bernapas. Sebelum kita bernapas, siapa yang menciptakan oksigen? Allah. Jadi ada dulu Allah yang meliputi oksigen, baru kita tarik oksigennya. Nah, karena dia itu tidak berbentuk, tidak berupa, tidak berwarna. Tak ada bentuknya, zatnya itu gak ada bentuk. Karena dia meliputi segala-galanya. Karena itulah dia punya sifat nur. Allahu nurus samawati wal ard. Allah itu cahaya langit dan bumi. Allah itu seperti cahaya. Coba lihat cahaya matahari ketika dia nerang. Semuanya diterangnya, diliputinya, ya kan?
Maka dia sendiri yang nyebut kan, Allahu nurus samawati wal ardh. Allah itu cahaya langit dan bumi. Maksudnya ya seperti cahaya. Sifat yang paling dekat dengan zatnya adalah sifat cahaya. Makanya dia sebut langsung Allahu nurus samawati wal ardh. Ini kalau kita belajar akidah. Nah, kalau kita belajar hukum, pelajarilah hukum fikih. Hukum itu ada 5, ada yang wajib, maka mengamalkan sunnah Nabi nanti ada sunnah wajib, ada yang sunnah anjuran, ada yang sunnah yang haram, ada sunnah yang makruh, mencium istri bulan Ramadan makruh, ya puasa wisol makruh, sebagian mengharamkan. Ya. Ada sunnah yang mubah, makan kurma. Nanti makan siang kita makan kurma, mubah itu. Tapi kalau kita niatkan untuk mengikuti Nabi, tetap ada pahalanya. Tapi hukum dasarnya mengubah. Kenapa? Karena sisi kemanusiaan Nabi. Bersisir. Nabi sisir kemana? Sibaknya. Sibak rambut Nabi kemana? Ya. Dulu awalnya Nabi sisir ke belakang, kata Ibnu Abbas. Kemudian dia lihat orang Yahudi sibaknya ke kiri atau ke kanan gitu, maka Nabi buat ngikut. Nabi suka ngikut budaya orang Yahudi selama tidak bertentangan dengan Quran Nabi. Itu hadis sahih riwayat Ibnu Abbas. Maka orang yang membenci orang kafir Yahudi karena keyahudiannya itu salah. Yang dibenci dari Yahudi itu adalah sifat-sifat yang jahatnya, bukan orangnya. Nabi kadang suka kata Ibnu Abbas itu. Maka almarhum Profesor Aliyah Matondang menyebutkan, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai satu kaum, dia akan menjadi kaum itu. Itu memang lebih lemah hadisnya daripada hadis Nabi senang mengikuti ya budaya orang Yahudi selama tidak bertentangan dengan perintah Allah. Artinya apa? Sesuatu yang baik walaupun dari mana boleh diambil. Yang kita haram mengikuti, menyerupai yang mendekati kekafiran, durhaka. Siapa yang menyerupai orang-orang satu kaum Yahudi durhaka, bunuh nabi-nabinya, ini serupai itu Yahudi lagi lah, bunuh nabi, durhaka sama nabi. Tapi kalau orang Yahudi buat pesawat terbang, orang Yahudi buat komputer, Bapak Ibu ikut nggak main komputer? Hah? Buat Microsoft, pakai nggak komputer? Buat, pakai. Apakah kita menjadi orang Yahudi gara-gara memanfaatkan yang baik? Enggak bisa. Nah ini fikih. Maka mengikuti yang haram adalah haram, mengikuti yang baik ya baik. Gitu loh. Nah, itu fikih, itulah namanya fikih hukum. Jadi ketika kita belajar hukum, paham kita mana dari Rasul yang wajib, mana dari orang luar yang boleh kita ambil, mana yang tidak boleh. Nah, itulah nanti fikih hukum Islam yang membuat kita paham itu. Belajar akidah, termasuk belajar tasawuf. Tasawuf itu bahagian dari ilmu ihsan. Nah, dulu pernah saya jelasin. Kalau kita mau belajar Islam, rukun Islam, syahadat, sholat, puasa, zakat, kalau mau belajar cara tata caranya, maka belajarlah ilmu fikih, usul fikih. Di situlah ilmunya, bagaimana tata cara sholat. Ya, sumbernya Al-Quran, hadis. Jadi ilmu itu Al-Quran, hadis, ilmu Al-Quran, ilmu hadis itu ilmu sumber. Ya. Maka ada sebagian mengatakan ulama itu bukan ilmu, tapi sumber ilmu namanya. Sumbernya Quran hadis, ditarik dia dikaji, lahir ilmu hukum Islam fikih. Ditarik dikaji, lahir ilmu akidah. Kan begitu dia. Jadi Al-Quran hadis itu bahan mentahnya. Al-Quran sunnah bahan mentah, bukan ilmu. Gitu dia. Dari situlah dihasilkan ilmu. Nah nanti ketika kita belajar tasawuf, berarti kita belajar ihsan. Apa itu ihsan? Anta'budallah ka'annaka tarahu. Engkau menyembah Allah seperti benar-benar melihat Allah. Itu dipelajari di mana? Di dalam ilmu memandang Allah. Ilmu memandang Allah itu apa? Ilmu memandang dengan hati.
memandang dengan ruh. Berarti belajar ilmu ruh, ilmu hati, ilmu qalbu. Nah, disiplin ilmu agamanya di mana? Disiplin ilmu ini ada di dunia tasawuf, tarekat. Maka kalau orang sudah bertarekat, bertasawuf, mengerti tata cara sholat, mengerti tata cara menggunakan ruh menghadap Allah, nah sholatnya nanti khusyuk. Jadi khusyuk itu sangat mudah bagi orang yang sudah ngerti ilmunya dan bisa menggunakan ruhnya untuk menghadap Allah. Terbiasa. Kalau tidak, khusyuk itu setengah mati. Coba aja belajar fikih, nggak dapat khusyuk. Karena nggak diajari kita bagaimana cara khusyuk. Ya. Tapi dalam tasawuf kita diajarkan. Begini loh khusyuk itu. Sampai hati kita, rasa kita itu pun deteksi sama guru. Diperhatikan. Dari wajah kita kelihatan kita khusyuk apa enggak. Hati ruh kita itu kelihatan dari wajah. Performan wajah kita. Bisa dilihat secara lihat. Khusyuk enggak? Ini agak khusyuk nih lumayan. Kalau ini kurang nih, kan kelihatan sekali. Dari wajahnya kan udah kelihatan sebenarnya. Ya begitu. Bagaimana di situ? Itulah ilmu tasawuf tarekat. Dan ketika saya mempelajari ketiga ilmu ini, belajar ilmu tauhid, belajar ilmu apa lagi? Fikih. Begini dia, belajar ilmu tasawuf tarekat sebegini dia. Bisa dibedain karena sudah kita pelajari, kita dalami. Akhirnya kita bisa mengajarkan tiga-tiganya. Kenapa? Karena sudah kita pelajari secara rinci. Tahu kita, oh ini kelebihan ilmu ini masing-masing. Maka ditempatkan ulama lah ilmu tauhid, rukun iman, ilmu tauhid, rukun Islam, ilmu fikih, rukun ihsan, ilmu tasawuf tarekat. Itu ilmu pokok yang 3. Baru nanti masuk ke ilmu-ilmu lainnya, termasuk pemahaman modernnya, ya. Nah, begitulah belajar agama. Dan ajaran agama ini, ilmu agama ini dipelajari untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban kehambaan kita. Dimulai dari mempelajari ilmu yang wajib-wajib. Ilmu yang wajib-wajib itu apa? Rukun iman wajib kita ketahui, yang 6 tuh. Maka belajar ilmu tauhid wajib. Rukun Islam itu wajib, kalau enggak gugur Islam kita. Rukun iman itu wajib, kalau enggak gugur iman kita, rusak iman kita. Rukun Islam itu wajib, kalau enggak rusak Islam kita, karena dia rukun tiang. Maka wajib belajar rukun iman, ilmu tauhid, wajib belajar ilmu fikih, usul fikih, cara ibadah dengan baik. Rukun ihsan pun membuat ibadah kita berkualitas. Kalau enggak ada kualitasnya, low quality. Mau beli barang KW5, KW3, mau beli barang original atau KW? Nah, kalau nggak belajar tasawuf, sholatnya sholat KW nanti. Dia KW3, KW4, KW5, nggak khusyuk. Tapi kalau belajar tasawuf dengan benar, dia dapat sholat yang originalnya. Kenapa? Karena sunnah Nabi tidak ada yang jahil, sunnah Nabi itu ada yang batin. Sunnah batin namanya, sunnah rohani. Apa sunnah batin Nabi? Imam Ali belajar sunnah batin Nabi. Makanya Imam Ali kalau sholat khususnya setengah mati, dicabut tombak dari kakinya, nggak terasa sama dia. Coba tanya orang fikih, gimana caranya itu Pak? Gimana caranya Ustaz? Tak tahu gitu. Pasti nggak tahu di caranya. Nggak ngerti dia. Tapi tanya orang-orang tarikat, ngerti caranya. Maka orang tarikat tuh zikir duduk gini bisa sampai dari malam sampai pagi. Maka banyak ulama-ulama besar itu mereka wudhu isanya sampai subuh, nggak baca-baca dulu gini aja zikir. Kalau di fikih ya nggak kuat lah kita. Kenapa kita nggak kuat? Karena kita berzikir nggak pakai qalbu, nggak menikmati zikir itu. Kalau nikmat ya tahan aja, nama nikmat kita tahankan ini weh. Kalau nggak nikmat 15 menit aja, pakai akal kita sholat, pakai akal kita zikir. Nih pergi akalnya, aduh anak aku lagi, mobilku belum diservis, istriku mau belanja nggak ada di rumah. Ya udah 15 menit 10 menit dah cabut dari masjid. Kenapa? Karena pakai akal, mikir sana kemari. Tapi kalau pakai hati rasa nikmat, ya namanya menikmati kebersamaan dengan Allah. Ya tahanlah berjam-jam.
Nah, siapa yang bisa mendidik hati kita begitu? Nggak ada yang bisa melakukannya kecuali ulama spiritual Islam, kecuali ulama tarekat, orang yang ada dalam tarekat. Nah, maka itu menyempurnakan belajar agama itu begitu Bapak Ibu ya. Jangan diikutin orang-orang, tasawuf itu sesat. Ya fikih, usul fikih itu buatan ulama fikih, main akal-akalan, sesat, gak perlu mazhab. Mazhab itu kelompok pemahaman, lebih kepada manhaj, metodologi memahami Al-Quran hadis. Metodologi ulama Syafi'i begini, ulama Hanafi begini metodologinya, ulama ini begini. Zaman sahabat pun sudah ada mazhab. Jangan Bapak Ibu pikir belum ada mazhab. Ada yang cenderung Syiah, cenderung Imam Ali. Dulu tidak disebut Syiah, yang memihak Ali. Yang memihak Utsman tidak disebut Sunni, sama-sama Sunni. Karena Syiah zaman sahabat dengan zaman sekarang beda. Ya. Dulu ada mazhab Madinah, tekstual hadis. Ada mazhab Baghdad. Mazhab Baghdad itu mazhab Ra'yu. Itulah Imam Hanafi. Ya. Zaman sahabat pun gitu. Ada mazhab Madinah yang sahabat nanti ahli hadis lebih kepada hafalan. Ada yang lebih kuat ra'yunya seperti Umar bin Khattab. Dulu ahli ra'yu dengan ahli riwayah sudah muncul bibitnya zaman sahabat. Cuman didetailkan zaman tabi'in pengelompokan itu. Itu mazhab, itulah mazhab namanya sebenarnya. Mazhab pemahaman, metodologi memahami. Jadi mazhab itu bukan kelompok sempalan. Makanya sejak sahabat sudah ada itu cikal bakal mazhab. Ya. Dan itu dirinci masa tabi'in. Dan kita bisa memilih mana yang lebih utama. Tentu yang lebih utama itu mengikuti kibarul ulama besar zaman Nabi sahabat. Bertauhid yang diikuti Buddha. Ainallah, di mana Allah kata Rasul? Fis sama kata Buddha itu. Di langit. Kita bukan merendahkan sahabat, tapi Buddha itu orang awam, memahami Tuhan. Padahal Rasul mengetes dia Islam enggak? Percaya enggak dengan Allah sama aku? Ngetes keislaman aja. Di langit katanya. Masa budak lebih diutamakan pendapatnya daripada kata-kata Allah sendiri? Nah, ketika sahabat bertanya, "Ya Rasul, di mana sebenarnya Allah?" Turun ayat, Allah yang jawab, bukan budak jawab. Allah langsung. Apa jawaban Allah? "Wa iza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib." Jika hambaku bertanya tentang diriku, katakan aku dekat. Wah, langsung Allah jawab kan? Ketika hambanya bertanya tentang di mana dirinya, langsung Allah turun. Apakah lebih utama jawaban budak daripada jawaban Allah? Apakah lebih utama jawaban orang awam dari jawaban kibarul ulama? Seperti Imam Ali, aras itu bukan tempat jaknya, aras itu menunjukkan keagungannya. Lebih utamakah pendapat budak daripada pendapat Imam Ali? Ini harus ngerti kita beragama ini, memilih pendapat-pendapat yang sahih, yang sikoh, yang lebih kuat ya. Saya kira itu saja pengantar untuk memahami belajar agama. Dan di tingkat adik-adik ini memang tingkatnya tingkat hafalan, belum bisa diajak banyak-banyak pikir. Di kecil hafalan, nanti baru masuk ke fakih. Nanti belajarnya begitu, belajar akidah, belajar fikih dan seterusnya ya. Oke, saya kira itu aja. Baik, terima kasih Ustaz yang telah memaparkan bagaimana kita